Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Kana Putra Mesti dengan NIM 23515913SV22642. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proyek acara 6 untuk pemrograman geospasial web, yaitu Leaflet Bootstrap. Nah, ini tuh sama seperti yang acara 5, hanya saja untuk acara 6 ini tuh perlu menambahkan navbar. Jadi navbar itu hanya perlu mengkopikan skrip dari web Bootstrap itu sendiri. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dari tampilan web saya. Oke, di sini ada untuk zoom, lalu ada untuk zoom out, zoom in, dan juga zoom out. Nah, di bagian sini itu ada untuk zoom to default extent ketika search itu digunakan. Lalu di bagian kanan ada untuk sumber data dan juga info. Nah, di dalam yang sumber data ini apabila diklik dia akan langsung menampilkan dari web untuk geoportal Penajam di Kabupaten Pasir Utara, Penajam Pasir Utara. Lalu di bagian ini juga ada info. Info ini berisi untuk info pembuat, di sini saya sendiri. Dan ini alamat untuk GitHub saya. Nah, di bagian sini itu ada untuk tampilan dari control layer-nya, ada sarana prasarana, jalan, dan juga jumlah penduduk. Lalu di sini juga ada untuk di sini saya akan mencoba ketika search itu diklik. Misalnya, nah di sini yang hijau ini berarti dia adalah Kelurahan Riko. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan skripnya. Nah, ketika ini tuh diklik, dia juga akan memunculkan pop-up. Sama seperti ini, dia juga akan memunculkan pop-up. Nah, untuk skripnya yang pertama itu tentunya perlu mendeklarasikan dari doc tipe HTML-nya. Di dalam doc tipe HTML itu berisi ada head, ada body, dan juga ada untuk skripnya, isi dari skrip itu sendiri. Nah, yang di bagian pertama ini terdapat head itu berisi alamat-alamat dari shorts yang telah digunakan. Yang pertama ada untuk search di sini, Leaflet.js-nya, ada banyak sekali, ada Bootstrap, lalu ada beberapa plugin-plugin yang harus ditambahkan di dalam bagian head. Nah, untuk tampilan body-nya di sini ada untuk 100%, width height-nya itu adalah 100%. Untuk margin-nya 0 supaya ketika web itu dibuka dia akan muncul di seluruh layar dari device yang digunakan. Nah, di bagian kedua itu ada yang namanya body. Jadi, di dalam body itu berisi pengaturan dari skrip-skrip yang akan ditampilkan di dalam webnya. Di dalam body ini berisi pengaturan tentunya untuk navbar. Jadi, itu acara 6 pengembangan dari acara 5 sebelumnya. Nah, untuk acara 6 itu perlu menambahkan navbar di bagian atas. Nah, untuk navbar di bagian atas itu berisi ada tadi sumber data, kemudian ada info, dan juga ada untuk future modelnya. Oke, di bagian navbar sendiri itu berisi untuk pengaturan. Ada untuk navbar dari toddlernya, kemudian ada untuk navbar dari itemnya. Nah, ini di sini. Jadi navbar yang tadi ketika membuka, diklik itu langsung membuka halaman geoportal dari Penajam Pasir Utara, itu diatur di bagian nav item di sini. Lalu untuk yang kedua itu kan ada modal. Modal dari, nah modal itu info ini. Info pembuatnya itu saya sendiri. Di bagian pertama, di sini ada nama, NIM, dan juga kelas. Dan juga akun dari GitHub. Nah, yang kedua itu ada untuk script feature modalnya. Nah, di dalam feature modal ini itu ada script-script yang berisi
ada source-nya tentunya, lalu ada inisialisasi peta, kemudian menggunakan tile layer base map-nya, dan juga geopoint dari ada sarana prasarana, kemudian ada untuk polyline jalan, dan yang terakhir ada untuk polygon. Untuk di bagian titik informasi, yaitu sarana prasarana, nah apabila itu dia diklik, dia akan muncul pop-up. Ini tuh pengaturannya sama di acara 5. Untuk yang pop-up ini, ketika sarana prasarana diklik itu akan muncul nama dan juga koordinat. Nah selanjutnya, di bagian pop-up itu juga diatur untuk tooltip. Nah, di bagian tooltip ini tuh apabila mouse over itu dia dipindah-pindah, dia akan muncul ada desa sepaku, kemudian ada dan berbagai data di sini, ada data titik, jalan, dan juga polygon. Nah, selanjutnya di bagian dari data ini juga berisi untuk polyline jalan. Polyline jalan itu juga berisi pop-up dan juga tooltip. Nah, untuk pop-up di sini saya akan mencobanya. Tadi jalan ya. Nah, itu berisi informasi mengenai fungsi dan juga panjang. Di bagian ini diatur di pop-up sini. Jadi, fitur propertiesnya itu sesuai dengan data yang telah digunakan. Selanjutnya, di bagian polygon jumlah penduduk, itu diatur, nah di sini kan simbologinya dia ada ungunya yang ungu gelap, terang, dan juga sedang. Itu diatur ketika menyesuaikan dengan jumlah penduduk. Apabila jumlah penduduknya itu kurang dari sama dengan 2.500, dia akan masuk ke kategori rendah. Jadi warnanya itu sangat terang. Untuk yang kedua, apabila dia data jumlah penduduknya itu lebih dari 2.500 dan kurang dari sama dengan 5.000, dia masuk ke kategori sedang dengan warna ungu yang ada di tengah-tengah ini. Selanjutnya, untuk data lebih dari 5.000, dia akan masuk ke kategori tinggi. Itu diatur di dalam ini, lebih dari jumlah penduduknya lebih dari 5.000. Nah, untuk selanjutnya, dari kategori tinggi, sedang, dan juga rendah, itu dia masuk ke kategori simbologi kategori. Nah, selanjutnya itu ada untuk pengaturan di sini pop-up. Nah, untuk pengaturan pop-up, apabila dia diklik, nah dia akan diatur ada tabel-tabel. Itu diatur di dalam variabel pop-up konten yang ada di sini. Jadi untuk tabel kelas, tabel strip, terus ada TR, TH itu diatur untuk menggunakan apabila pop-up diklik dia akan muncul tabel-tabelnya. Begitu. Lalu selanjutnya itu ada untuk control layer. Nah, control layer itu seperti yang telah saya jelaskan, apabila ini diacak, nah dia datanya tidak muncul. Itu diatur script yang control layer ini. Berikutnya ada script untuk default extend control. Nah, tadi seperti misalnya di sini saya klik atau saya cari Kelurahan Waru. Nah, dia kan berwarna hijau. Apabila dia ingin menampilkan kembali keseluruhannya, itu hanya perlu memilih button zoom to default extend. Nah, begitu itu diatur di dalam script yang default extend control ini. Selanjutnya untuk search control seperti ini, ada Kelurahan Waru, kemudian beberapa kelurahan lainnya. Nah, itu di sini ada banyak sekali kelurahan. Itu diatur di dalam script untuk search control. Yang pertama ada untuk property name-nya, yaitu desa kelurahan ini menyesuaikan dengan data SHP, atribut dari SHP-nya. Kemudian di sini juga ada untuk, nah di sini apabila dia dipilih kelurahan itu dia akan berwarna hijau di sini. Nah, selanjutnya itu ada untuk logo watermark. Nah, logo watermark itu juga diatur nih di dalam script. Nah, untuk logo watermark itu dia ada di sebelah kiri, yang ada di sini. Itu diatur di dalam script yang ini, script terakhir.
Nah, begitu untuk acara 6 ini. Jadi yang perlu ditambahkan itu ada navbar, tentunya untuk menginisialisasi peta, kemudian ada till layer base map, lalu ada untuk data poin sarana prasarana, data polyline dari jalan, kemudian ada data poligon dari jumlah penduduk itu. Nah, di bagian yang terakhir itu ada ditutup dengan tentunya dengan HTML itu ya. Lalu ada tadi logo watermark, kemudian ada search control, default extend control, ada control layer, dan lain sebagainya. Nah, begitu penjelasan dari acara 6 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara yang ketujuh PG Web. Bye.